نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وزد على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. Akhwati fillah syadakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah SWT masih memberikan kepada kita kenikmatan untuk beribadah kepada Allah SWT. Dan ini adalah nikmat yang begitu besar karena kita bisa mengawali aktivitas kita dengan ibadah. Nikmat diberikan oleh Allah SWT berupa nikmat hidup. Kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepadanya, mencari bekal menuju akhirat kita. Dan semoga Allah memberikan keistiqomahan dalam hidayah kepadanya, atau hidayah menuju jalan yang diridhoi. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'at tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai akhir zaman nanti. Sahabat sekalian dirahmati Allah SWT, sebelumnya saya mohon maaf, saya agak pilek ini dan agak batuk tadi. Tapi ada yang takut enggak? Enggak kan? Jadi saya tadi agak sengaja terlambat. Nanti saya disuruh imam nggak bisa ngomong. Jawab sekalian Allah SWT. Pembahasan kita masih pada pembahasan tabarruk atau meminta keberkahan. Meminta keberkahan kepada Allah SWT dari sesuatu yang ada, ya, baik itu dari seseorang atau dari apapun. Yang itu ada dua macam, kita sudah sampaikan. Ada yang mamnu, ada yang masyru'. Mamnu ada yang dilarang jika itu ada unsur kesyirikannya. Saya boleh request enggak? Dingin ya. Ini sudah ada saya kan? Ya, saya nggak begitu kuat dingin. Kemudian yang masyru' kita sudah sampaikan beberapa hal kemarin. Sesuatu yang syar'i, contohnya adalah Al-Quran syar'i yang sangat maklum sekali. Meminta keberkahan dari Al-Quran, karena Al-Quran itu berkah. Orang yang membacanya, orang yang menghafalkannya, orang yang mempelajarinya, orang yang bahkan mendengarkannya, mendengarkan doang, mendengarkan bacaan Al-Quran itu pahala, berkah. Ya, sebagaimana saya sampaikan, berkah itu apa? Mendatangkan kebaikan sampai kepada akhiratnya. Itu barokah. Sehingga apapun yang dilakukan itu menjadi kebaikan untuk akhiratnya. Kemudian juga Al-Quran itu akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Kemudian orang yang mengamalkan Al-Quran dapat keberkahan. Makanya Rasulullah SAW itu dicap atau dianggap sebagai Al-Quran hidup, gitu ya. Akhlaknya Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Kemudian Al-Quran juga bisa menjadikan obat, ya kan? Al-Quran bisa menjadi obat. Sebagaimana dalam hadis sahih di mana para sahabat
ya ketika dalam sebuah perjalanan bertemu dengan suatu perkampungan, kemudian kepala sukunya sedang sakit karena disengat kalajengking, kemudian minta bantuan. Dengan izin Allah SWT dibacakan Al-Fatihah, bacakan Al-Fatihah, kemudian diusap di tempat yang sakit. Dengan izin Allah sembuh. Tentu harus keyakinan bahwasanya menyembuhkan Allah SWT. Kemudian juga Rasulullah mengajarkan ada yang namanya ruqyah syar'iyah. Ruqyah itu arti aslinya mantra. Biar paham. Kalau sering mendengar ruqyah, kata ruqyah itu arti aslinya adalah mantra. Ya, coba aja buka Google Translate. Ruqyah itu arti aslinya mantra, makanya disebut mantra syar'i. Mantra yang ada syariatnya, Rasulullah mengajarkan. Sebagaimana juga Rasulullah pernah diruqyah oleh malaikat Jibril. Rasulullah diruqyah oleh malaikat Jibril ketika Rasulullah SAW disihir oleh seorang Yahudi, ya. Kemudian Rasulullah SAW diruqyah oleh malaikat Jibril. Salah satu lafaz ruqyahnya adalah dengan bacaan-bacaan Al-Quran, ya. Rasulullah mengajarkan ayat-ayat tertentu sebagai ayat yang bisa meruqyah dan lain sebagainya. Secara umum Al-Quran syifa, sebagai obat, baik itu obat penyakit fisik maupun obat penyakit hati. Bukan hanya fisik juga, tapi hati juga, ya. Kemudian juga kita review dulu Al-Quran, ya. Karena keberkahannya, maka salah satu bentuk keberkahan Al-Quran adalah menjadikan pemiliknya atau orang ahli Quran itu bisa memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarganya. Seorang ahli Quran itu bisa memberikan syafaat, ya. Makanya kalau salah satu anggota keluarga kita ada yang ahli Quran aja udah, Masya Allah, ya. Kemudian juga disebutkan dalam hadis sahih di mana Rasulullah SAW bersabda berkaitan dengan ahli Quran jasadnya tidak akan dimakan oleh tanah, artinya tidak akan hilang jasadnya akan terus ada di alam kuburnya atau di liang lahatnya. Dia tidak akan hilang, tidak akan dimakan rayap, ya. Di jasadnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu adalah syafaat keberkahan dari Al-Quran, ya. Makanya orang ahli Quran akan ditinggikan derajatnya. Orang yang ahli Quran ditinggikan derajatnya di dunia maupun di akhirat. Di akhirat jelas tempat tertinggi nanti bagi ahli Quran, ya, tempat tertinggi di surga. Kata Rasulullah SAW mengatakan nanti yuqalu li ahli Quran, dikatakan pada ahli Quran, Iqra waratil kama kunta turatilu fid dunya. Baca dan tartilkan sebagaimana kamu dahulu di dunia mentartilkan. Sesungguhnya fa inna manzilataka fil jannah, ya, fi akhiri ayatin taqra'uha. Sesungguhnya tempatmu di surga itu pada ayat terakhir yang dibaca, ya, yang engkau baca. Jadi pada saat dia membaca surat Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai surat An-Nas terakhir, nah itu tempatnya di surga. Makanya tingkatan surga itu sebagian ulama mengatakan tingkatan surga itu sesuai dengan jumlah ayat yang ada di dalam Al-Quran, ya. Kalau di dalam hadis disebutkan jumlah tingkatan surga itu ada 100. Rasulullah mengatakan sesungguhnya di surga ada 100 tingkatan, ada 8 pintu. Kemudian
para ulama menjelaskan ini di setiap satu tingkatan punya tingkatan sendiri-sendiri. Baik. Selanjutnya, ikhwallah syarakumullah, tentang tabarruk. Selain dari tabarruk atau meminta keberkahan dari Al-Quran, ada juga tabarruk dengan yang lainnya atau meminta keberkahan dengan yang lain yang sesuai dengan syar'i atau yang masyru', yang disyariatkan atau dibolehkan, meminta keberkahan. Yang pertama adalah yang selanjutnya adalah at-tabarruk bi amrin hissiyin ma'lum. Meminta keberkahan dari hal yang hissi, ya, yang jelas, tampak, ya, yang maklum, ya, yang diketahui dalam syariat. Satu contoh, tabarruk dengan doa, yakni orang meminta kepada seseorang doa. Jadi meminta keberkahan dari sebuah doa. Baik itu dia meminta doa dari seseorang, boleh meminta doa kepada seorang alim, seorang ahli ilmu, meminta doa kepada ulama gitu ya, meminta doa pada kiai, itu boleh. Ini namanya meminta keberkahan dari doanya. Ya, karena doa orang yang soleh lebih mustajab. Ya, doa orang yang soleh lebih mustajab. Doa orang soleh di tempat yang berkah jauh lebih mustajab. Doa orang soleh di tempat mustajab. Contohnya apa? Di dua kota suci, yakni apa? Makkah dan Madinah. Apalagi di Masjidil Haram. Ya, wallahu a'lam. Ini contohnya adalah tabarruk dengan doa, meminta doa seseorang ataupun dari doa itu sendiri. Meminta dari seseorang doa ataupun doa, lafaz doa itu sendiri. Karena apa? Kita boleh nggak meminta kepada Allah, berdoa dengan doa apapun? Boleh, selama itu tidak meminta kemaksiatan. Kita pakai lafaz dengan lafaz kita, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, selamatkan aku dari ini dan lain sebagainya. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Tetapi ada lafaz-lafaz doa tertentu yang Rasulullah SAW sampaikan, ini mempunyai keistimewaan tersendiri. Contoh, lafaz doa yang dilafadzkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Doanya gimana? Masyhur ya. Rabbana zalamna anfusana. Terus wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rasulullah SAW bersabda terkait dengan doa ini. Nanti bisa buka ya rujukannya. Salah satunya disebut oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Min Mukhtasar, di dalam kitabnya Ad-Dawa ada. Kemudian Ighathatul Lahfan min Masaidis Syaitan juga beliau menyampaikan ini. Ya. Karena di banyak hadis, salah satunya ada hadis Bukhari. Riwayat Bukhari. Yakni apa? Disebutkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berdoa dengan doa ini, maka Allah akan selesaikan urusannya. Maka Allah akan selesaikan urusannya. Ya, jadi kalau kita berdoa dengan lafaz ini punya keberkahan tersendiri. Ya, punya keberkahan tersendiri. Ya. Contoh lain, ya, adalah doanya lafaz doa yang dilafadzkan oleh Zunnun atau siapa? Ada yang tahu Zunnun atau Zannun? Nabi Yunus alaihi salam. Doanya gimana? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berdoa dengan doanya Zannun ini, ya, maka apapun yang ia minta pasti akan diistijabah. Ya, paham ya? Ini doa, keberkahan dari doa. Kemudian selanjutnya meminta keberkahan dari ilmu.
Meminta keberkahan dari ilmu, karena dengan ilmu pasti akan mendatangkan keberkahan. Ingat, saya ulangi lagi, definisi keberkahan itu sesuatu yang bisa membawa kebaikan yang terus-menerus sampai akhiratnya. Jadi, atau sebagian ulama mendefinisikan, jika sesuatu itu bisa membawa kepada kebaikan akhiratnya, itu adalah berkah. Jadi kalau kita punya rumahnya berkah jika rumahnya mendatangkan kebaikan untuk akhiratnya. Anaknya barokah, anaknya mendatangkan kebaikan untuk akhiratnya. Istrinya barokah. Ya. Ini juga sama. Makanya kalau Bapak tahu ya, doa kita kepada orang yang baru nikah. Ya, doanya gimana? Yang diajarkan Rasulullah SAW. Barakallahu laka. Ini sudah pernah saya bahas ya. Masih ingat enggak? Atau lupa? Atau saya lupa bahasnya di mana? Tentang doa ini. Doanya gimana? Barakallahu laka wa baraka alaika. Minta apa ini? Keberkahan dari siapa? Dari Allah SWT, ya, terhadap apa? Istrinya. Kalau kita ngomong laka, ngerti nggak? Jadi kalau kita bilang barakallahu laka, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu, untukmu. Apa bedanya dengan alaika? Allah menjelaskan, barakallahu laka, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu, untukmu, yakni dari kebaikan istrimu. Paham ya? Jadi semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu dari kebaikan istrimu. Namanya istri ada baiknya, betul enggak? Ya ada baiknya pasti. Nggak mungkin orang itu nggak ada baiknya sama sekali, itu nggak ada. Pasti ada kebaikan. Ya, makanya kalau ada orang yang terlalu berawas, ini namanya kufur dan nikmat Allah SWT. Kebaikan dari istrinya, ya, jadi berkah. Ya, istri yang cantik semakin berkah, semakin mendekatkan dia kepada Allah SWT. Ya, istri yang baik, yang menservis suaminya semakin mendatangkan keberkahan. Ya, ini. Kemudian wa baraka alaika, dan semoga Allah memberikan keberkahan padamu atasmu, yakni dari keburukan istrinya. Maksudnya apa? Yang namanya manusia ada kekurangannya, yakni dari kekurangan istrinya. Oh ternyata istrinya cerewetnya bukan main gitu ya. Artinya doa ini Masya Allah Pak, doa yang sangat hebat sekali. Semoga Allah menjadikannya keberkahan. Dengan cerewetnya istrinya tambah berkah malah. Karena ingatlah, keberkahan itu tidak selalu sesuatu yang di mata manusia enak. Saya sudah sampaikan, keberkahan itu pokoknya membawa kebaikan akhirat. Istrinya cerewet semakin menjadikan dia sabar, ya enggak? Sabar semakin pahala enggak? Pahala. Coba kalau istrinya baik terus pahalanya sedikit, ya enggak? Gampang gitu ya. Udah pahalanya, makanya apa namanya, peluang pahalanya kecil juga. Mohon maaf Bapak yang dirahmati Allah SWT, coba sekelas Rasulullah SAW aja diuji dengan istrinya. Bukan istrinya nggak baik, enggak, manusia. Ya istrinya perempuan sebagaimana sifat perempuan yang lainnya. Jadi sehebat apapun perempuan, enggak akan keluar dari yang namanya sifat perempuannya. Ya, apa sifatnya? Ya suka memata-matai suaminya, ya gitu. Ya kemana dicurigai itu biasa. Ya, kemudian ya si perempuan itu tabiatnya cerewet, tabiatnya, meskipun ada yang pendiam. Kalau istri saya itu pendiam, tapi malah membahayakan kalau pendiam itu. Ya. Kalau ngamuk diem, bingung kita salah apa, gitu kan? Malah kalau cerewet kan jelas, salahannya langsung disebutkan. Jadi tinggal memperbaiki.
Nah, orang-orang itu berbeda-beda. Nah, ini semuanya kejelekan, keburukan, kekurangan dari istrinya semoga menjadi berkah. Dengan itu semakin sabar. Andai kata itu mudah, pahalanya sedikit. Kalaupun punya pahala, iya enggak? Jadi semakin berkah. Iya. Rasulullah SAW tuh dimata-matai sekelas Rasulullah. Mohon maaf nih. Suatu ketika pernah dengar hadis ini? Rasulullah SAW itu pergi. Hari itu adalah harinya Aisyah. Hari itu ada harinya Aisyah. Paham ya kalau saya sampaikan ini? Rasulullah itu punya istri lebih dari satu. Jadi Rasulullah SAW membagi hari-hari tertentu itu untuk istri-istrinya. Hari ini untuk istrinya Fulan, hari ini untuk Fulan. Jadi sudah jelas. Ya, makanya kan ada Saudah itu memberikan harinya untuk Aisyah. Makanya Aisyah punya hari lebih banyak daripada istri yang lainnya. Karena tanazul, memberikan haknya itu boleh. Mereka karena Saudah sudah merasa sudah tua juga, dinikahi Rasulullah SAW di umur yang sudah tua. Ya, janda tua. Ini istri ke? Halo? Ada yang bisa? Istri ke berapa? Saudah. Ada yang tahu? Nggak tahu. Katanya ngefans sama Rasulullah. Ya, ternyata antum bohong. Saudah ini istri kedua. Sepeninggal Khadijah radhiyallahu anha, itu Rasulullah tidak nikah sampai kemudian menikahi Saudah. Saudah itu siapa antum tahu? Mohon maaf nih, saya bukan menghina istri Rasulullah SAW, ibunda kaum muslimin enggak. Saudah ini sudah tua. Saudah sudah tua, dinikahi Rasulullah SAW sudah tua. Satu. Nanti terus jadi dalil nikah yang kedua harus yang tua gitu. Enggak, ini bukan dalil itu. Ya. Rasulullah SAW menikahi Saudah di umur yang sudah tua. Saudah itu dari golongan Habasyah atau Habsyi. Mohon maaf, orang-orang Habasyah tahu ya? Afrika. Ya, ini Rasulullah SAW. Ini bukti bahwasanya Rasulullah SAW tidak mengedepankan hawa nafsunya. Paham ya? Rasulullah SAW itu menikahi wanita atas dasar apa? Wahyu. Wahyu. Kalau bukan karena wahyu tidak. Buktinya apa? Satu, nikahnya kepada Saudah yang setelah meninggal Khadijah. Satu. Yang kedua, ini malah bahas Rasulullah, nggak apa-apa ya? Faham enggak? Ketika suatu hari ada seorang wanita datang di majelisnya Rasulullah SAW. Masih ingat enggak? Kemudian wanita ini berkata, ya Rasulullah SAW, inni wahabtu nafsi ilaik. Boleh ya ini khususan bagi Rasulullah SAW. Seorang itu, syukran, saya sampai makan. Terima kasih. Hangat ya. Ini. Saya izin minum dulu ya. Jadi seorang wanita cantik, Pak. Cantik. Ya. Normalnya orang kalau lihat orang cantik ya seneng. Ya. Tapi Rasulullah menikah itu atas dasar wahyu. Seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW, saya yang mengatakan, ya Rasulullah, saya memberikan diriku untukmu. Ini boleh ya, kalau orang sekarang nggak boleh. Selain Rasulullah nggak boleh. Wanita, saya berikan diriku untukmu, nggak boleh. Untuk dinikahi maksudnya, paham ya? Bukan untuk zina, tapi untuk dinikahi. Ya Rasulullah, saya memberikan diriku untukmu. Yakni kalau seperti ini boleh. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan tentang pernikahan Rasulullah SAW. Ya boleh Rasulullah menikahi orang yang memang dapat hidayah Rasulullah dari Allah SWT, ataupun orang yang memberikan dirinya untuknya. Iwahabat nafsaha ilaih. Gitu ya, itu ada dalam Al-Quran. Saya agak lupa surat apa. Kemudian apa? Kemudian Rasulullah SAW melihat wanita ini.
Dilihat artinya, ngerti nggak? Kalau Rasulullah langsung bilang enggak ada wahyu untuk menikahimu, kira-kira perasaan wanita ini gimana? Nah, inilah hebatnya Rasulullah SAW dalam menyikapi dan menjaga perasaan orang. Ya, paham ya? Kemudian Rasulullah SAW melihat wanita ini, kemudian dia lihat. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, adakah yang mau menikah dengannya? Maka ada seorang sahabat mengatakan, saya Rasulullah. Rasulullah SAW tidak langsung menolak gitu, enggak. Ya, makanya Rasulullah SAW tidak mau. Satu, tidak ada wahyu juga. Paham ya? Tidak wahyu untuk menikahi orang ini. Paham ya? Kemudian Rasulullah SAW sudah tidak cukup. Maka kemudian ada seorang laki-laki di pojokan sana, di pojokan seraya mengatakan, saya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, maukah aku menikahkanmu dengannya? Mau. Maka kata Rasulullah SAW, kamu punya apa? Ditanya punya apa? Nggak punya apa-apa. Orang miskin. Ya, karena dia, kalau engkau nggak mau ya Rasulullah, saya juga mau, saya mau gitu ya, menikah dengannya. Tapi kemudian apa? Dicari sampai nggak dapat. Tahu ya kisah ini? Nanti buka dalam fikih pernikahan itu ada tentang pembahasan mahar. Itu sering dibahas oleh. Kemudian dia mengatakan, nggak apa-apa mahar, meskipun maharnya cuman cincin dari besi, enggak punya juga, orang miskin. Maka kemudian Rasul menikahkannya dengan ayat Al-Quran. Kamu hafal ayat Al-Quran apa? Ya, apa yang kau punya dari Al-Quran? Maka Rasulullah menikahkan dengan mahar ayat Al-Quran. Di sini ada beberapa, boleh maharnya ayat Al-Quran. Saya maharnya adalah bacaan Al-Quran serta mengajarkan kepadaku tafsirnya. Boleh wanita mengatakan begini. Mahar dengan itu boleh. Ya. Atau saya maharnya, mungkin calon suaminya ini bacaannya bagus, suaranya bagus ya. Saya maharnya pengen dibacakan Al-Quran surat apa gitu. Boleh. Ya, ini ya. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga salah satu yang mendatangkan keberkahan adalah ilmu. Ya, kembali pada pembahasan, yang mendatangkan keberkahan adalah ilmu. Maka ilmu pasti akan mendatangkan kebaikan untuk akhiratnya. Barang siapa yang menginginkan kebaikan dunia dan akhirat, maka dia harus menuntut ilmu. Ya. Dalilnya apa? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah SWT menjadi baik, para ulama menjelaskan menjadi baik itu adalah menjadi penghuni surga. Ya. Maka kalau pengen menjadi baik, ya, maka Allah pasti akan fahamkan dia dengan ilmu agama tentunya. Yakni pahamkan agamanya. Yufaqihu fiddin, Allah akan memahamkan agamanya. Ini satu. Lihatlah bagaimana jika Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan seorang ini menjadi bertakwa dengan ilmu. Ya, bekalnya ilmu. Dalil yang lain jelas, ayat Al-Qur'an sangat. Ini saya harusnya ayat Al-Qur'an dulu tadi, afwan. Di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan surat Al-Baqarah. Di ayat yang paling panjang, di akhir itu disebutkan wattaqullaha wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan kepadamu. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan bertakwalah kalian kepada Allah SWT, yakni apa?
amalkanlah apa yang engkau telah tahu dari ilmu, maka niscaya Allah akan mengajarkan kepadamu ilmu yang belum engkau ketahui. Dan beliau mengatakan, dan ini dalil bahwasanya seorang yang bertakwa semakin difahamkan oleh Allah SWT ilmu. Jadi kalau semakin kita tuh tahu, oh dulu nggak tahu, jadi semakin tahu, oh ini nggak boleh, oh ini boleh, oh ini dan lain sebagainya. Semakin tahu syariat, maka ini dalil Allah menginginkan kebaikan bagi kita. Ya, maka kalau pengen cepat-cepat dapat ilmu terus, ya rajin menuntut ilmu, maka Allah akan bukakan pintu surga. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Majelis ilmu itu sebagai apa? Taman surga. Taman surga. Dan ini adalah satu amalan yang menjadi favorit bagi para ulama. Ya, jelas favorit bagi ulama. Imam Syafi'i aja mengatakan apa? Duduknya aku di majelis ilmu lebih aku cintai daripada sujudnya aku di malam hari, ya, selama berjam-jam atau semalaman suntuk. Ya, kenapa? Karena orang yang punya ilmu, orang yang tahu ilmu, ibadahnya akan semakin berkualitas. Ibadahnya akan semakin baik. Contoh Pak, contoh. Kenapa Rasulullah mengatakan keutamaan orang yang ahli ilmu dibandingkan ahli ibadah? Itu jauh sekali keutamaannya. Ya, kenapa? Sekarang perhatikan coba dalam masalah sholat aja. Kalau orang sholat, orang yang ahli ibadah rajin sholat, tapi dia bukan ahli ilmu, dibacakan Al-Fatihah aja nggak usah. Dia nggak begitu paham artinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia nggak tahu nih artinya apa. Kalaupun dia tahu artinya standar. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Gitu doang. Lihat, kalau seorang ahli ilmu dia tahu literatur ini. Ayat ini, kalau orang tahu dan mendalami isinya, demi Allah, hanya bacaan ini saja orang bisa nangis. Kenapa? Lihat, perhatikan. Di situ ada alif lam. Alif lam di sini lil istighraq, artinya untuk menunjukkan kedalaman makna. Sehingga kalau katakan alhamdu berarti segala puji. Maka tidak ada yang layak untuk dipuji kecuali Allah. Semakin menambah apa? Kerendahan hatinya. Kalau dia masih merasa pengen dipuji orang lain, kemudian dia bangga dengan dia yang apa yang dia miliki, ini namanya belum mengatakan atau belum ada di dalam hatinya alhamdulillahirabbil alamin. Syuf ya. Ini baru satu. Ya. Dari kata alhamdu. Ya. Kemudian ya, orang yang ahli ilmu dia akan bisa meresapi itu. Dia tahu artinya. Dia paham maknanya. Ya, sehingga apa? Bacaan Al-Quran akan masuk ke dalam hatinya. Itu kalau orang yang tahu ilmu. Kalau orang yang tahu ilmu, bacaan Al-Quran tidak masuk ke dalam hatinya. Ya, ini ya kok. Jadi kalau bacaan Al-Quran ini baru saja bacaan Al-Quran, belum. Nah, dari segi kualitas memahami bacaan. Yang kedua, belum dari segi kualitas dalam ia beribadah. Orang ahli ilmu dia takbir, dia tahu ilmunya. Takbir ini dalilnya apa tahu, maka semakin berkualitas. Kalau orang nggak tahu, yang penting saya ngikuti pokoknya begini. Ditanya dalilnya nggak tahu. Beda kualitasnya dengan orang yang tahu jalan. Gampang Pak. Kalau saya tanya, Bapak tahu jalan ke apa namanya? Seumpama ke Bandung paling gampang. Oh tahu. Apal dia jalannya. Dengan orang yang pakai Google Map, akhirnya nyasar-nyasar gitu ya.
Atau bahkan orang yang seandainya zaman belum ada Google Map, ya itu nanya setengah mati itu. Ya saya masih ingat di Bintaro dulu. Padahal Bintaro daerah nggak jauh dari Rempoa itu. Mau ke Pondok Aren, deket. Itu kalau naik motor itu nggak ada 15 menit sebenarnya. Komplek apa gitu kan. Karena nggak tahu jalan, nyari-nyari, nanya-nanya, itu tahu nggak? Saya berangkat habis Isya. Itu sampai jam 12 baru ketemu. Beneran ini. Saya baru ketemu, ya Allah, saya nyari. Begitu sudah tahu jalannya, ternyata deket. Ya nggak tahu jalannya, nanya-nanya, muter-muter, wah masya Allah. Itu beda orang yang tahu jalan dengan orang yang tahu jalan. Ini contoh Pak. Saya contohkan. Ketika saya dulu masih zaman muda masih suka naik daki gunung. Ya. Itu ada orang yang sok tahu gitu ya. Saya tahu padahal baru sekali dia naik gunung. Oke, jalan tersesat. Ente sih sok tahu saya bilang gitu. Nggak tahu jalannya beda. Terjadi dua kubu. Yang kubu satu udah pengalaman, udah sampai puncak. Ya, kita pagi-pagi belum sampai puncak. Akhirnya panas-panasan naik sampai puncak. Kan naiknya biasanya malam. Itu masya Allah itu. Ya, orang kalau tahu ilmu beda Pak. Tahu jalannya Pak, tahu. Orang kalau tahu ilmu, dia tahu nih kenapa sholat begini, kenapa. Akhirnya lebih berkualitas. Dan tentunya dia akan lebih merenungkan. Dia akan lebih bisa meresapi, mentadaburi isinya. Wong kita dibacakan surat Al-Fatihah nggak paham. Oke, paham surat Al-Fatihah. Begitu dibacakan tadi surat apa? Al-Qalam. Jangan-jangan ada yang nggak tahu nama suratnya. Pokoknya surat Nun. Ya enggak? Orang ada loh yang nggak paham surat Al-Ikhlas. Surat apa? Ada. Surat Al-Ikhlas surat apa? Nggak tahu. Bingung. Karena biasanya nama surat itu diambil dari salah satu lafaz yang ada di dalamnya. Ini ada surat nggak ada. Tulisan Al-Ikhlas nggak ada. Lafaz Al-Ikhlas nggak ada. Jadi orang bingung. Mohon maaf nih Pak. Kalau nggak tahu ilmu, hanya ngikut aja. Beda kualitasnya. Ini keberkahan ilmu Pak. Makanya orang yang rajin menuntut ilmu dipuji oleh Allah SWT. Orang yang menuntut ilmu rajin dipuji oleh Allah SWT. Apa pujiannya? Baik itu laki-laki maupun perempuan. Dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan berkaitan surat At-Tahrim berkaitan dengan istri-istri Rasulullah SAW. Asa rabbuhu gimana? Asa rabbuhu in talaqakunna ayyabdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkara. Lihat. Ada 8 sifat. Salah satu sifatnya ada saihat. Apa? Saihat. Apa artinya saihat? Ulama khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan saihat itu adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah SWT. Namun ini dibantah oleh banyak ulama. Kenapa? Karena ada qanitat. Qanitat itu artinya orang rajin beribadah. Coba nanti cari. Ada yang namain anaknya qanita. Qanitat itu artinya adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah SWT atau orang yang khusyuk dalam ibadah kepada Allah SWT. Itu adalah qanitat. Ya. Saihat sebagian ulama mengatakan artinya adalah orang-orang yang senantiasa berjalan, arti aslinya. Namun maknanya adalah orang-orang yang senantiasa rajin berjalan menuju majelis ilmu. Paham ya? Nah, baik laki-laki maupun perempuan dalam Al-Quran disebutkan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ilmu mempunyai peran yang sangat penting. Belum lagi Allah SWT berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu, ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan, ya, Allah meninggikan atau mengangkat. Mengangkat siapa?
orang-orang yang alladzina amanu, beriman, ya, dan beramal soleh, serta orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang ahli ilmu, beberapa derajat. Artinya Allah tinggikan derajat orang yang ahli ilmu. Baik. Ini contohnya ilmu. Selanjutnya adalah, maka seorang kalau meminta keberkahan dari ilmu boleh, ya, boleh. Dari ilmunya yang ia miliki ataupun ilmu dari orang lain, boleh semuanya. Contohnya apa? Al-Imam Syafi'i rahimahullah itu sangat menghormati guru-gurunya karena ilmu yang mereka miliki, ya, sehingga ia mendapatkan keberkahan darinya, ya. Kemudian Al-Imam Ahmad rahimahullah juga sama. Ya, saya contohkan orang-orang yang terkenal aja, ya. Dan banyak sekali orang-orang yang mendapatkan keberkahan ilmu dan diangkat derajatnya. Ambil contoh, bapak-bapak tahu Al Hasan Al Basri yang saya sebutkan tadi. Siapa Al Hasan Al Basri? Mantan budak, Pak. Oke, mantan budak. Dulunya beliau adalah budak di masa sahabat. Beliau kan tabi'in, semasa dengan sahabat, tapi tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Al Hasan Al Basri itu adalah seorang yang mantan budaknya orang-orang, ya, daerah Basrah. Ya, beliau bertemu dengan muridnya Ibnu Mas'ud. Muridnya Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah SAW. Beliau ini mantan budak, tapi lihatlah, kemudian dimerdekakan. Beliau semasa budak itu rajin menuntut ilmu, sampai di masa sudah dimerdekakan. Makanya beliau menjadi ulama. Makanya nanti antum kalau buka, rata-rata, bukan semua ya, mantan budak para sahabat itu jadi ulama di kalangan tabi'in. Contoh lain siapa? Ada namanya Sa'id bin Musayyib. Kenal nggak Sa'id bin Musayyib? Sa'id bin Musayyib ini adalah muridnya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, dan beliau adalah budaknya Ibnu Abbas dulu. Makanya begitu beliau meninggal, Ibnu Abbas meninggal dunia, maka kemudian diwariskan kepada anaknya. Maka kemudian apa? Begitu mau dijual, dia bilang, apakah engkau mau menjual ilmu umat ini? Maka kemudian tidak dijual, dimerdekakan. Karena beliau adalah salah satu murid kesayangannya Ibnu Abbas dan muridnya Ibnu Umar. Mantan budak. Lihat, budak secara strata sosial itu rendah. Dalam syariat pun kalau budak bermaksiat, contohnya budak berzina, maka hukumannya setengah dari orang merdeka. Kalau orang merdeka karena belum nikah, maka dicambuk berapa kali? 100? Dicambuk 100 kali. Kalau budak setengahnya berapa? 50 kali. Orang minum khamar berapa hukumannya? Dicambuk berapa kali? Ada yang tahu? Iya, berapa? 80 kali. Itu zaman Umar. Ya, aslinya berapa kali? Oh, enggak tahu. Aslinya orang yang minum khamar itu dalam syariat Rasulullah SAW itu dicambuk berapa kali? 40 kali. 40 kali cambuk. Tapi di zaman, nah makanya bagi seorang budak dicambuknya berapa? Setengahnya. Paham ya? Makanya di zaman Umar itu, ini kenapa kok 80 kali? Zaman Umar bin Khattab, zaman Rasulullah dan Abu Bakar ada minum khamar, dicambuk 40 kali sudah jera, nggak berani minum khamar lagi. Zaman Umar enggak. Ya maklum ya Pak ya. Datang generasi selanjutnya itu biasanya kualitasnya lebih rendah. Ya, di masa Rasulullah dan Abu Bakar semua adalah
para sahabat belum ada tabi'in. Ya, kalaupun ada masih bayi mungkin ya. Enggak, itu yang disebutkan. Kemudian masa Umar sudah mulai banyak tabi'in. Makanya nanti ini riwayat-riwayat yang terjadi ya. Zaman Umar kenapa diputuskan oleh Umar berbeda. Di zaman Umar ada orang minum khamar dicambuk 40 kali. Ketawa dia. Cambuk 40 kali, santai aja. Udah biasa. Maksudnya cambuk 40 kali enggak cerah. Minum khamar lagi. Maka kemudian apa? Oleh Umar diputuskan ditambah. Ya, dicambuk 80 kali baru jerah. Hari ini mungkin dicambuk berkali-kali enggak jerah gitu. Karena hukumannya enggak cambuk ya. Minum khamar biasa aja malah mau dilegalkan. Ini bahaya sekali kalau sampai dilegalkan. Ini ya, makanya kalau di zaman Umar itu beda. Zaman Rasulullah dan Abu Bakar dulu sholatnya panjang, 11 rakaat kalau sholat tarawih. Memang 11 rakaat tapi panjang. Ya, sudah tahu kan ceritanya bagaimana saking panjangnya. Ya kan, Rasulullah itu selesai itu udah hampir sahur. Iya beneran, selesai sholatnya itu hampir sahur. Mulainya tidak habis sisa ya. Mulainya tidak habis sisa persis. Ya, pulang dulu biasanya. Nah, ini Rasulullah SAW panjang sekali sholatnya. 11 rakaat panjang itu lebih berat daripada dipotong-potong. Nah, di zaman Umar bin Khattab itu ketika diberlakukan seperti itu 11 rakaat, ada yang keluar barisan. Nggak tahu kalau Nurul Hidayah ada yang keluar barisan nggak? Ya, mentang-mentang sunnah, akhirnya apa? Udahlah, di rumah aja. Akhirnya ada orang-orang yang keluar dari barisan sholat sendiri. Oke lah, itu sunnah berjamaah, sunnah sholatnya dan sunnah berjamaahnya. Tapi permasalahannya ini adalah sunnah yang sangat-sangat ditekankan, sunnah yang banyak pahalanya, besar pahalanya. Maka Umar merasa sedih begitu melihat ada orang yang keluar dari jamaah. Itu biasa lah. Dulu nggak pernah melihat di zaman Rasulullah SAW kayak gini. Sedih Umar. Maka kemudian waktu diberlakukan oleh Umar, dibikinlah menjadi 23 rakaat. Lebih ringan. Kok lebih ringan? Iya jelas. Tidak semua bilangan yang lebih banyak itu lebih berat. Betul nggak? Karena ya, kalau bilangannya adalah berat badan itu lebih berat. Iya nggak Pak? Nah, tapi kalau bilangan itu ada rakaat lebih ringan Pak. Iya. Kalau Bapak membaca 1 juz, 1 rakaat, 1 juz, berdirinya lebih lama nggak? Nggak ada waktu istirahatnya. Jeda istirahatnya lebih lama, lebih sedikit. Jadi 1 juz, kakinya bisa nggak bengkak. Ya, beda kalau seorang 1 juz dijadikan 4 rakaat. Ya, 1 juz itu kalau di dalam Quran standar biasanya adalah 10 lembar. 10 lembar bagi 4, lebih ringan. Coba kalau 10 lembar dibaca langsung. Itu yang punya mata juga kalau baca Al-Quran biasa aja pedes ya. Kalau nggak biasa. Itu. Maka kemudian oleh Umar diberlakukan seperti itu. Ya, karena imannya juga berkurang. Nggak sebagaimana zaman sahabat. Makanya Ali bin Abi Thalib pernah dikritik itu. Dulu zaman Abu Bakar, Umar tidak pernah seperti ini. Tidak ada pemberontakan. Nggak ada yang memberontak, ngerti nggak? Jawaban Ali diplomatis tapi cukup menohok. Iya benar. Memang zaman Abu Bakar dan Umar tidak ada pemberontakan. Karena yang dipimpin pada, ngerti nggak maksudnya orang yang nanya ini? Pengen merendahkan Ali karena dulu nggak ada kayak gini. Orang-orang Khawarij. Kata orang-orang itu orang-orang yang ibadahnya masya Allah Pak. Orang Khawarij itu. Tapi akidahnya salah. Ya, mereka kalau sholat panjang sekali. Kemudian kata Ali dengan diplomatis mengatakan, iya benar sekali. Dahulu zaman Abu Bakar dan Umar
yang dipimpin seperti saya. Ngerti nggak? Rakyatnya itu orang-orang yang seperti saya dan para sahabat yang lain. Sedangkan hari ini yang saya pimpin seperti kalian. Ngerti nggak maksudnya? Hari ini yang dipimpin seperti kalian, yang jauh lebih bejat, ya, lebih bejat. Karena banyak jadi kemaksiatan juga. Ya, zaman Ali bin Abi Thalib. Ya maklum. Ya, dulu yang dipimpin orang-orang hebat. Ya, sekarang yang dipimpin seperti kalian, ya maklum. Ya. Ini wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir jam 6 ya. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, at-tabarruk bi hay'atin syar'iyyah, ya. Meminta keberkahan dengan satu bentuk yang syar'i atau satu cara yang syar'i, tata cara yang syar'i. Kalau tadi adalah masalah yang syar'i, yakni ilmu, doa dan lain sebagainya. Kemudian adalah tata cara yang syar'i. Contohnya apa? Makan. Ya. Makan bareng-bareng atau makan berkumpul dalam sebuah makanan. Jadi sapu nampan, makan bareng, itu sunnah, barakah, mendatangkan keberkahan. Makanya suatu ketika ada seorang datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, akalna walam nashba. Ya Rasulullah, kami itu makan tapi gak kenyang. Kok rasanya kurang aja, kenyang, gak bisa kenyang. Rasulullah SAW mengatakan apa? Hallaka lam tajtami' fi ta'amik. Bisa jadi kamu atau mungkin kamu tidak berkumpul dalam makananmu. Kamu makan sendiri-sendiri. Maka kemudian apa? Hari berikutnya, ya, dia datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah SAW, al-yaum nashba. Hari ini kami kenyang. Kenapa? Karena berkumpul dalam sebuah makanan. Benar loh Pak, ini nyata Pak. Demi Allah. Saya merasakan, kami dulu merasakan waktu kami masih kuliah. Karena namanya kuliah, ya, dengan biaya yang maksudnya biaya hidup berat, apalagi zaman di Jakarta dulu ya. Ya kadang-kadang saya tuh masih ingat betul. Ini saya contohkan bagaimana keberkahan itu datang. Kita iuran itu 1.000 rupiah bertujuh, itu untuk 1 pekan. Cukup nggak untuk makan? Nggak mungkin cukup Pak, secara dohirnya. Demi Allah ini saya contohkan. Ini saya juga kaget ya. Setelah pikir-pikir kalau sekarang nggak cukup ya kayak. Zaman itu cukup 1.000 rupiah. Itu iuran. Jadi kita biasanya kalau mau buat makannya 2 kali, sehari 2 kali. Kita iuran 1.000 rupiah. Ya kita mepet juga duitnya semuanya. Kemudian apa? Kalau makan jadi kita tuh dibagi. Ini saya contohkan, semoga menjadi inspirasi lah. Pada saat itu kami itu biasa membagi jadwal masak. Bisa nggak bisa pokoknya ya harus bisa masak. Karena cuma masak nasi sama bikin sambal, sama bikin apa? Telur. Kayaknya mewah ya? Enggak, telur 1, tapi tepungnya banyak. Jadi biar ngumpul. Itu wallahi demi Allah. Itu kita makannya enggak satu piring enggak. Taruh di nampan bertujuh Pak. Nampannya kecil lagi. Kalau yang enggak kuat panas, kalah pokoknya. Itu bertujuh dalam satu nampan, kemudian makan. Itu kalau dihitung Pak, seandainya dibagi satu-satu, enggak bakal cukup, cuma sedikit gini. Beneran, masaknya sedikit-sedikit gitu. Ngirit. Yang penting bisa makan, pokoknya gitu. Tapi kita kenyang aja, enggak ada. Kenyang aja. Ya. Masih bisa memberlangsungkan hidup. Iya, saya merasakan. Itu seandainya dibagi satu-satu, itu enggak kenyang mungkin. Karena sedikit sekali. Beneran. Ya, masih ingat dulu. Ini tiap hari gitu aja makannya. Tiap pagi pokoknya gitu aja. Karena
jam 6 itu sudah harus berangkat naik bis kuliah. Ya, masuknya jam 7. Ya, telat dari jam 6 sudah pasti telat. Kalau telat tutup pintu, nggak bisa kuliah. Ya. Ini benar, Masya Allah ya. Ternyata keberkahan itu muncul ketika makanan bersama. Makanya 1.000 rupiah bisa awet 1 pekan. 1.000 itu untuk makan 7 orang setiap harinya. Itu 2 kali loh makannya. Masya Allah ya. Hanya pagi sama malam. Kalau siang nggak ada makan. Kalau punya uang, lagi punya uang ya silahkan makan sendiri-sendiri. Pokoknya hanya yang dimasak pagi sama malam. Jadi pulang kuliah siangan sudah langsung siap-siap masak sorenya nanti buat makan malam. Begitu Pak. Ya, ini Masya Allah. Ternyata berkah Pak. Coba aja coba. Anu kalau makan bareng-bareng itu sedikit sudah kenyang. Kalau makan sendiri itu 1 piring. Kalau lagi lauknya enak nggak habis-habis. Nggak kenyang-kenyang itu. Masya Allah ya. Ini tabaruk dengan to'am. Ya, berkumpul dalam sebuah makanan. Ya, contoh lain masih masalah makanan. Al-aklu wasyarab. Ya. Makan atau minum atau makanan itu berkah. Jika dihabiskan, minum tuh jangan disisakan Pak, mentang-mentang wah ini kebanyakan gitu ya. Kemudian tidak dihabiskan, saya sayang. Ini nggak berkah orang. Karena apa? Tabdzir. Maka kalau sudah minum, habiskan. Kalau nggak mau habiskan, mendingan jangan diminum atau bawa Pak. Ya. Jangan disisa-sisakan untuk setan. Ya, karena mubadzir itu saudara setan. Bukan lagi teman, saudara. Atau makan dari pinggir-pinggirnya dulu. Ini akan mendatangkan keberkahan. Jadi kalau makan jangan langsung yuk di tengah, jangan. Ya. Atau dengan makan dengan tangan, itu mendatangkan keberkahan. Ya. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW pernah mengatakan, nanti buka dalam kitab miliknya Imam Nawawi Riyadhus Shalihin ada masalah adab makan. Itu disebutkan bahwasanya makan melalui pinggir dulu. Ya, pinggir dulu, jangan langsung tengah gitu, mentang-mentang itu ada di tengah gitu. Nah, keberkahan itu muncul di akhir. Keberkahan muncul di akhir dan keberkahan itu berada di tengah kata Rasulullah SAW. Maka jangan didahulukan. Kemudian masih ada masalah makanan. Ya. Yang terakhir adalah laqul asabi' atau sering disebut dengan menjilati jari. Kalau orang-orang sok modern akan mengatakan apa? Rakus atau bagaimana gitu ya. Kalau orang Jawa bilangnya apa? Geragas. Ada yang orang Jawa? Tahu? Ya, enggak, kalau saya biasakan. Anak-anak saya juga sama. Bahkan Masya Allah ya. Saya punya anak yang qadarullah Allah memberikan keistimewaan, tidak bisa dengar. Tapi karena lihat dia ngikutin. Itu mesti bersih kan. Benar-benar bersih, piringnya sampai piring-piringnya bersih. Saya nggak pernah lihat kalau dia makan tuh sampai ada nyisakan satu nasi gitu. Kecuali tulang-tulang ya, kalau makan apa yang ada tulangnya. Karena memang Rasulullah memerintahkan untuk tulang itu jangan dimakan. Ya, sunnahnya untuk diberikan karena itu tulang itu adalah makanan jin muslim. Ya, itu makanannya tulang. Makanya Rasulullah mengatakan jika engkau makan, ya sisakanlah tulangnya untuk saudaramu. Ya, saudara sama muslim, jin, makanannya tulang. Ya, jangan dimakan. Sekarang tulang dilunakkan, makan juga. Ragus.
Tapi bukan berarti presto nggak boleh ya. Allah alam sebab. Tapi intinya adalah inilah Rasulullah SAW caranya makan. Ya, jangan malu, nggak usah malu. Buat apa? Loh, ini masih ada sisa makanan yang menunjukkan keberkahan. Hadisnya jelas. Ya, bisa jadi keberkahan itu datang di apa? Sisa-sisa di tangan ini. Ya, itu masya Allah. Dan ini penting sekali bagi kita untuk ketahui dari ilmu. Ya, kadang-kadang kita masya Allah, saya kalau lihat di pesta pernikahan, pesta apa itu rasanya jengkel. Iya benar ini. Makanya kalau saya mau mengambil makanan, saya lihat dulu. Kayaknya menarik, takutnya saya nggak doyan. Saya lihat dulu orang makan. Contohnya, sesuatu yang ada di dalamnya sesuatu. Makanan kayak gitu, saya mesti lihat dulu. Ya, isinya apa dulu? Oh, saya nggak suka. Ya udah, nggak usah ngambil. Daripada tiba-tiba ngambil, nggak suka. Kayak anak kecil. Waliyadzubillah, enggak. Ya, ini banyak tabdir. Pernikahan mewah-mewah, masya Allah. Ya, saya pernah menghadiri. Demi Allah, menghadiri pernikahan. Saya katakan bagi saya itu super mewah karena dia orang yang kaya raya, sultan. Kalau ada yang ngaku sultan takut habis duitnya, ini enggak. Dia enggak akan takut habis. 7 keturunan enggak ada. Nah beneran. Salah satu jamaah saya kenal orang Padang. Ada yang orang Padang. Biasa orang Padang biasanya terkenal dengan ini ya, ahli dalam berbisnis. Tapi enggak semua. Dia punya 7 perusahaan. Ya, dia punya 7 perusahaan. Beneran 7 perusahaan, kaya raya. Yang datang itu pejabat-pejabat pada saat itu, udah lama sekali ini. Itu di Senayan, antum tahu. Pesta pernikahan anaknya tuh di Semarang, di Senayan. Yang nggak boleh orang itu pakai motor masuk. Ini beneran. Karena waktu itu saya pakai motor, bingung, nggak boleh parkir, nggak ada parkir motor Pak di sini. Loh, saya kemana nih? Parkirnya di depan Indomaret akhirnya saya. Takut juga kalau motornya hilang kan. Ya, parkir di depan Indomaret di gedung seberangnya. Bukan gedung seberang gedung ini. Ya, di Indomaret parkir, saya rantai itu. Itu masya Allah beneran. Datang itu super mewah. Kenapa saya kata super mewah? Makanan Nusantara ada semua. Sampai bingung saya tuh. Ya benar luas bang, dan itu masya Allah. Yang saya sayangkan pada saat itu, saya jengkel sekali. Itu standing party, model barat. Itu saya kritik langsung di depan orangnya langsung. Karena saya kenal akrab, saya berani kalau saya kenal akrab. Ya Allah, saya bingung nih mau makan di mana. Ketemu jamaah yang lain. Oh Pak Ustadz, mau makan bingung saya Pak. Ya saya juga bingung. Udah mojok, akhirnya kita pojok berdua. Dodok gitu ya Pak. Itu masya Allah. Karena nggak ada tempat duduk. Tapi wallahi itu makanan berbagai macam. Yang saya sayangkan, ini sayang banget. Seandainya mereka atau dia mengundang fakir miskin. Ya, saya sebenarnya kalau pesta-pesta begitu tuh males saya datang. Karena nggak berkah. Kalau di situ ngundang fakir miskin, berkah itu. Hadis Rasulullah yang bilang ya. Kalau undang fakir miskin saya seneng. Kalau undang, malas saya. Semewah-mewah apapun, saya sudah pernah merasakan makanan yang termewah, yang mahal juga saya pernah. Biasa aja rasanya juga. Tergantung lidah saya lidah orang desa jadi nggak cocok kayaknya. Iya benar, saya kadang-kadang makanan apa ini bingung ini. Ini beneran itu masya Allah, saya bilang ini, Pak kalau kayak gini nggak berkah ini, ujungnya dosa banyak sekali, saya bilang gitu. Nggak ada tempat duduk, gimana sih Pak semewah ini? Waduh, saya juga menyesal. Bukan saya yang ngurus EO. Yang biasa kalau yang ngurus EO kayak gitu. Saya terima bersih pokoknya. Ya kan orang kaya kadang malas ngurus-ngurus gitu, udah terima bersih aja, pakai EO udah selesai. Itu masya Allah. Yang makanan tercacar di mana-mana. Orang mungkin pengen nyobain kali ya, makanan Nusantara berbagai macam kan. Enggak doyan mungkin terus taruh. Banyak sekali ya Allah. Makanya cari yang doyan aja lah.
Gitu ya. Ini bahaya loh Pak. Jangan dikira itu sesuatu yang remeh cuman makanan. Tabdzir Pak. Tabdzir itu bukan lagi kamu neraka, saudara setan. Sekarang pertanyaannya, setan di mana? Udah, nggak usah tanya. Saudaranya. Allah yang bilang loh, bukan saya. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Ya. Jangan mau mubadzir. Saya kalau dikasih air minum gini saya habiskan. Saya habiskan. Ya, makanya saya biasanya kalau dikasih gede, jangan gede-gede, kecil aja kalau saya lagi pengen. Ya. Iya, nanti kalau nggak habis takutnya. Nih ya, kok. Ya. Maka makanan itu mendatangkan keberkahan, minuman akan mendatangkan keberkahan. Maka jadikanlah itu sebagai wasilah menuju kebaikan akhirat. Ini yang dapat saya sampaikan. Tidak ada pertanyaan ya? Oh silakan. Nah, begini Ustaz. Tadi saya yang saya sampaikan, kalau menghendaki kebaikan buat seorang hamba itu akan dimaksudkan dalam agamanya, dan tentu hamba tersebut dengan cara menuntut ilmu. Nah, ilmu ini kan ilmu agama ya, Allah, para Rasul, para sahabat itu yang dimaksud ilmu. Lalu ada lagi yang ilmu dicampur dengan ilmu filsafat. Nah, kita bisa nggak mengambil ilmu dari keduanya itu, Ustaz? Ilmu syar'i dan ilmu filsafat. Yang pertama, ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Iya. Ilmu yang dimaksudkan dari itu ya, dari Allah, Rasul dan para sahabat. Dan ditambah lagi ilmu filsafat. Itu bisa digunakan atau tidak? Ilmu filsafatnya itu dipadukan. Juga cara yang kalau dua panjangnya. Ya. Saya pertanyaan adalah ilmu filsafat itu apa sih? Ada yang tahu? Nanti saya jawab malah nggak paham. Ilmu filsafat itu apa? Filsafat itu apa? Falsafah. Nggak tahu. Filsafat itu aslinya adalah ilmu logika. Ya, logika. Nah, orang akhirnya melogika semua hal. Bahkan melogika Tuhan. Dalil mereka ada yang sebagian dalil Al-Quran dengan mengatakan Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan. Ya, dan lain sebagainya. Nah, ilmu filsafat akhirnya nanti muncul filsafat yang sampai derajat yang parah, akhirnya menganggap ya tidak perlu kita sholat dan lain sebagainya. Ini filsafat lama-lama katanya. Nah, ilmu filsafat itu ada nggak dari dulu? Ada. Yang sebenarnya filsafat itu diambil dari Yunani kuno. Yunani kuno. Ada manfaatnya nggak? Saya katakan ya ada manfaatnya. Manfaat dari segi apa? Dari segi dalam ilmu tatanan yang lainnya. Perlu diketahui sama sekalian Allah SWT, dahulu munculnya ilmu nahwu. Saya ulangi, munculnya ilmu nahwu dan ilmu-ilmu perangkat yang lainnya, ya termasuk usul fikih, itu terinspirasi dari filsafat. Tapi tidak semua kemudian dilogika, ngerti nggak? Ini logika, ilmu logika. Ya, maka saya kalau mengatakan apakah filsafat itu murni nggak boleh? Ya tergantung filsafat apa. Faham nggak, Pak? Kalau dalam agama ini tidak perlu dilogika filsafat. Kemudian antum logika, kenapa kita sholat? Di logika, ya nggak bisa. Allah di logika. Allah itu di dalam Al-Quran disebutkan, Allah sendiri yang menyebutkan loh ini. Al-Quran itu kalamullah, berarti yang Allah yang menyebutkan siapa? Allah menyebutkan Allah istawa alal arsh.
berada di atas arsy. Kemudian orang bilang, berarti nggak mungkin kalau berada di atas arsy berarti sama dengan makhluknya. Logika kan? Padahal kalau kita balikkan lagi, apakah setiap yang penamaan sama itu harus sama secara sifat? Tidak. Saya bilang manusia punya tangan, ya, kera juga punya tangan. Paham ya? Kera juga punya tangan. Sekarang pertanyaannya, apakah sama tangan manusia dengan tangan kera? Ini antar sesama makhluk saja berbeda. Lalu bagaimana Allah? Jelas Allah sesuai dengan kemahabesaran Allah SWT. Nggak perlu kita bayangkan, nggak perlu kita tanya-tanyakan seperti apa. Allah Maha tahu terhadap dirinya. Ya, kita nggak akan tahu. Kalau dikatakan Allah punya wajah dalam Al-Quran, oh nggak mungkin, Allah nggak bukan. Kalau Allah punya wajah berarti sama dengan makhluknya. Loh. Sedangkan kenikmatan di surga, Ibnu Abbas sendiri mengatakan, sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah SAW, bahwasanya apa? Kenikmatan paling tinggi di surga adalah melihat wajah Allah. Terus gimana? Allah nggak punya wajah? Sebenarnya dengan ini sudah terbantahkan. Tergantung hatinya bersih atau enggak. Kalau hatinya bersih, dialog mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Paham ya? Ini penting, bahaya akidah. Ya banyak masalahnya. Loh, apakah dulu dulu pun sudah ada ulama-ulama yang dalam segi akidah kurang benar atau melenceng? Iya. Ya, tapi tidak semua. Banyak ulama iya. Ya, ulama yang mengatakan seperti ini sama seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, ini apa? Allah nggak punya wajah. Allah tidak berada di atas arsy. Terus Allah berada di mana? Nggak tahu. Ada yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Ini pemahaman-pemahaman yang semakin lama semakin membingungkan. Padahal jelas Allah mengatakan Innallaha istawa 'alal 'arsy. Ya, Allah berada di atas arsy. Sudah selesai. Arsy-nya seperti apa? Nggak tahu. Kalau sudah seperti apa itu nggak tahu kita. Hanya Allah yang tahu. Udah selesai. Cukup seperti itu aja yang dikasih tahu oleh Allah SWT. Nggak perlu kita bayangkan, nggak perlu kita menanya-nanyakan atau menggambar-gambarkan, nggak perlu. Dan dosa malahan. Selesai udah. Paham ya? Jadi filsafat apa dulu? Ya, filsafat dari ilmu logika nggak apa-apa. Ya, karena nggak mungkin enggak. Ya, adanya ilmu nahwu itu karena itu salah satunya. Ya, jadi kenapa dia mansub? Karena ada ini ya. Ini kan logika. Ya, tapi dalam agama tidak. Ya, dalam agama tidak. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami ya? Jadi harus bedakan dan bisa memetakan. Ya, harus bisa memetakan. Tapi urusan Allah SWT, kemudian zatnya Allah SWT, tidak perlu kita membayangkan. Sudah fahami apa yang difahami oleh Allah SWT dan Rasulnya yang disebutkan. Dulu para sahabat bertanya enggak? Allah berada di atas arsy. Seperti apa sih berada di atas arsy? Pernah enggak bertanya? Inilah yang didalilkan Imam Malik ketika ada orang bertanya kepada Imam Malik seraya mengatakan, ya Syekh, dia bilang, kaifastawallahu al-arsy. Bagaimana Allah berada di atas arsy itu gimana? Istawanya Allah di atas arsy itu gimana sih? Imam Malik kaget, ya Allah, baru kali ini ada orang nanya kayak gini. Maka kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum. Kata istawa di dalam bahasa Arab orang paham. Artinya itu orang paham, orang Arab akan paham kata istawa apa. Wal kaifu majhul. Bagaimananya, tata caranya, maksudnya hay'ahnya, hay'ah itu apa ya? Bentuk istawanya bagaimana? Majhul, gak ada yang tahu. Kecuali Allah SWT. Wal kaifu majhul. Was su'alu anhu bid'ah.
nanya tentang bagaimananya itu bid'ah. Kamu mengada-ada baru sekarang. Para sahabat itu paling paham terhadap Al-Quran, Pak, setelah Rasulullah SAW. Karena beliau, para sahabat mereka itu adalah orang-orang yang diajari langsung sama Rasulullah, tapi tidak pernah nanya gitu. Yang penting beriman Allah SWT, selesai. Mau gimana? Oh, kalau gitu sama dengan makhluk, ngapain digitu-gituin? Udah selesai, udah. Nggak usah berarti nggak mungkin. Sudah, Allah istawa ala arsy, selesai. Kalau Allah mengatakan yadullahi, tangan Allah berada di tangan-tangan mereka, sudah pahami dengan itu aja. Allah punya tangan itu sebagaimana disebutkan Allah sendiri. Bagaimana dan udah, nggak usah ke sana, udah pokoknya tangan dah. Udah selesai. Kalau kita melogika, malah kita sendiri terjerumus pada sesuatu yang di luar dari kemampuan kita. Nggak mungkin kita melogika Allah. Ya, sudah percaya aja, pokoknya percaya sebagaimana Al-Quran begitu ngomongnya, selesai. Kan enak malah diperdebatkan dengan berarti menyamakan makhluknya dan lain sebagainya. Enggak, kita nggak nyamakan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, selesai. Tidak ada yang menyamainya sedikit pun, suatu apapun tidak ada yang menyamainya. Dan Allah SWT adalah yang maha mendengar lagi maha melihat. Sudah. Ada orang yang mengatakan Allah nggak punya wajah, Allah nggak punya dan lain sebagainya. Ini kan logika, berarti melogika Allah, sama aja melogika Allah. Ya, sepintar apapun kamu, kalau sudah melogika Allah, Anda bodoh. Ngapain? Nggak mungkin bisa nyampe. Namanya melogika Allah, nggak mungkin. Selesai. Kita beriman, kita tuh dituntut untuk beriman, udah selesai gitu aja. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dan ini hati-hati ya Pak ya. Karena kalau terjerumus akidah yang salah, sehebat apapun amalan Anda, kalau akidahnya rusak, maka rusak. Ya. Tapi orang yang bermaksiat, paham ya? Maksiatnya adalah dosa besar, tetapi dia punya akidah yang kuat. Dia masih punya akidah, dia masih punya keyakinan, la ilaha illallahnya masih bagus, maka jaminan surga jelas. Terakhir sebelum saya tutup, ada hadis Rasulullah SAW mengatakan begini: didatangkan seorang hamba nanti di hari hisab, dibukakan semua kartu amalannya, kitab amalannya dibuka, kemudian dibentangkan sejauh mata memandang, itu semuanya dosa ini. Dalam riwayat yang lain, di antara masyriq dan maghrib, sejauh timur dan barat, itu isinya dosa semua amalannya selama di dunia. Kemudian orang ini putus asa, nggak mungkin masuk surga berarti. Lihat, maka kemudian apa? Dikatakan kepada malaikat, coba cari amalannya lagi, adakah kebaikannya? Kemudian didapati ada satu kartu. Ini hadis bitokoh, nanti buka hadis tentang kartu. Bitokoh itu artinya kartu. Dibuka ada satu kartu. Satu kartu ini satu kebaikannya. Maka ditimbang satu kartu dengan jutaan kartu tadi. Ya, ditimbang. Begitu ditimbang jebret, apa yang terjadi? Kartu yang cuma satu lebih berat daripada sekian juta kartu tadi. Lalu kemudian apa? Kaget dia, loh kok satu kartu? Pertama dia sebelum itu disebutkan, orang ini yang mengatakan, ya Allah, mana mungkin satu kartu mengalahkan jutaan kartu? Tidak mungkin. Maka ditimbang oleh malaikat. Faida, ternyata kartu yang satu mengalahkan semua kartu tadi. Maka kemudian dia masukkan ke dalam surga. Apa itu kartu? Amalan apa? Akidah, la ilaha illallah. Karena dia tidak punya rasa, tidak punya kesyirikan sedikit pun ketika di dunia. Ini makanya hati-hati. Kalau orang itu nggak punya syirik, nggak pernah berbuat syirik di dunia, maka insya Allah selamat. Ya. Dan ini susah tapi
Ya nggak gampang syirik itu. Ya, orang kalau nggak berbuat syirik maka dia akan selamat. Ya, la ilaha illallahnya benar. Makanya apa? Rasulullah pernah ditanya, "Man as'adun nasi bi husni syafa'atika yaumal qiyamah?" Siapa orang yang paling bahagia terhadap syafaat Rasulullah nanti di hari kiamat? Kata Rasulullah SAW apa? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbik. Orang yang mengatakan la ilaha illallah tapi benar-benar muncul dari hatinya. Artinya apa? Dia tidak pernah berbuat syirik, baik itu syirik dalam hal apapun, termasuk tadi nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Ada lagi? Di dalam Al-Quran seringkali Allah mengatakan bahwa ujian meliputi kesempitan dan kenikmatan. Yang perlu saya garis bawahi dari Apa? Di dalam Al-Quran Allah sering mengatakan bahwa ujian itu meliputi kesempitan dan kenikmatan. Terus? Yang saya garis bawahi dari kalimat tersebut adalah ada dua suku kata, yaitu kesempitan dan kenikmatan, yang esensinya berbeda tapi substansinya sama, yaitu sama-sama ujian. Pertanyaannya, bagaimana penjelasan secara spesifik mengenai hal itu? Karena kebanyakan dari masyarakat, persepsi dari masyarakat, ujian itu identik hanya berupa kesempitan saja. Simpel aja, ikhwah. Di dunia ini kita apa? Kita di dunia ini fungsinya apa? Untuk diuji. Lihat ayat yang disebutkan berkaitan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman mengatakan ketika mendapatkan kenikmatan, ya ini apa? Ketika beliau bisa mendengar bahasa atau bisa berbahasa dengan bahasanya siapa? Semut. Bahasa binatang. Yang saat itu semut. Maka kemudian kata Nabi Sulaiman apa? Hadza min fadli rabbi. Lihat, ini adalah dari karunia Allah Subhanahu wa taala Rabbku. Liyabluwani, untuk mengujiku. Lihat, kenikmatan itu, tapi untuk menguji. Ashkuru am akfur. Saya bersyukur atau kufur. Jadi gampang ya. Kalau ujian berupa kesempitan, jelas itu pasti ujian. Ya. Ujian berupa kenikmatan, ujian supaya orang itu lulus atau enggak, dikasih. Gampang Pak sebenarnya. Contohnya, logikanya, saya ngasih anak saya sebelum saya kasih uang 50.000. Kenikmatannya saya uji. Ini salah satu bentuk pendidikan anak pada saat usia tertentu. Nanti itu diuji dengan bagaimana anak ini bisa membelanjakan harta dengan baik, supaya pada saat sin rushd itu muncul. Ya, ini saya tidak perpanjang ini. Pokoknya intinya gitu. Kemudian dikasih, dia bisa membelanjakan nggak? Atau tiba-tiba begitu dikasih uang 50.000 seneng, dibelikan mainan macam-macam, gitu ya? Oh berarti belum lulus ujian. Dikasih kenikmatan, tapi dia menggunakannya dengan tidak semestinya. Oh ternyata dia apa? Dia tabung. Oh ini berarti. Atau dia belikan secukupnya, sisanya dia tabung. Oh berarti bagus. Anak ini sudah bisa membelanjakan harta. Kadang-kadang orang dewasa pun belum bisa. Ya, belum sampai tingkatan rusyad di dalam Al-Quran. Ini Pak. Jadi semua ujian kita disuruh bersyukur atau bersabar. Dapat sesuatu kenikmatan, bersyukur enggak? Dapat ujian yang berupa kesempitan, bersabar enggak? Cuman itu aja. Berarti ujian itu semua meliputi baik itu kenikmatan maupun apa? Kesusahan atau kesempitan. Banyak orang yang lulus diuji dengan kesempitan, Pak. Tapi sedikit orang yang lulus diuji dengan kenikmatan. Berapa banyak orang yang mendapatkan kenikmatan tapi bakhil terhadap nikmat yang Allah berikan. Tidak mau bersyukur. Ya enggak? Banyak orang yang dapat kesehatan, lupa akhirnya. Sholat pun malas. Ya enggak? Dapat kenikmatan duit banyak, akhirnya apa? Foya-foya, malah bukan untuk ibadah. Iya enggak? Enggak lulus. Berarti ujian. Ya, makanya nanti dia akan semakin susah hisabnya.
Wallahu a'lam bishawab. Intinya adalah semua yang Allah berikan, baik itu yang mengenakan maupun yang tidak mengenakan bagi manusia, itu semuanya adalah ujian. Dalilnya jelas dalam Al-Quran disebutkan, ya, baik itu musibah maupun kenikmatan. Nabi Sulaiman jelas mengatakan, ini tuh ujian. Saya bersyukur atau tidak, gitu loh. Hadisnya gimana? Hadisnya inna ajaban li amri mu'min. Ajaib bagi orang mukmin. Semua urusannya itu kebaikan kalau orang mukmin. Dia ditimpa musibah, dia bersabar, dia dapat pahala banyak. Dia dapat kenikmatan, dia bersyukur, dapat pahala. Maka semuanya itu adalah ujian. Ya. Intinya begitu. Ya, ujian yang sifatnya adalah liyabluwani, bala itu ujian. Paham ya? Jadi semua bala. Cuman memang itlaq penyebutan ujian konotasinya kepada sesuatu yang kesempitan, kesusahan, itu karena faktor mayoritas dari bahasa. Ya, hakikatnya semua adalah ujian. Wallahu a'lam. Secara bahasa, sebenarnya ujian itu ya bisa jadi mengenakan, bisa jadi enggak. Seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, bergantung bagaimana. Ya, cuman banyak itlaq penyebutan secara umum itu ujian itu biasanya adalah sesuatu yang tidak mengenakan. Ini adalah penyebutan dalam bahasa kadang-kadang seperti itu. Gampangnya begini, Pak. Kalau saya bilang merek dari obat nyamuk itu banyak, ada vape, ada macam-macam. Tapi dulu pernah ada penyebutan, ya, belikan Baygon, padahal bukan Baygon, gitu ya. Enggak. Ini secara mayoritas, kebanyakan orang pada satu Baygon ya udah Baygon, ngerti nggak, Pak? Atau air minum, ini padahal klub, ya, mereknya. Tapi orang kadang-kadang beli Aqua gitu ya, padahal Aqua itu merek. Ini penyebutan secara itlaq aja. Padahal enggak, aslinya adalah ya air minum. Ujian juga sama. Wallahu a'lam bishawab, itu ya. Secara bahasa kadang-kadang berubah makna menjadi sempit. Itu saja. Kita akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan doa majelis. Subhanakallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi wa sallam wa iyyakum min ad-dinin yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus bapak-bapak doang, anak-anak enggak.